Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Imron selaku dosen dari mata kuliah kepemimpinan. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi yang menjadi tugas di ujian akhir semester dengan tema PMB atau penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pada tahun ajaran 2022-2023. Studi kasus pada materi kali ini yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Latar belakang materi ini adalah Universitas Islam Nahdlatul Ulama atau yang disingkat Unisnu Jepara adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Unisnu mempunyai jati diri keberagamaan Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghasilkan mahasiswa itu yang beragama dan lulusan yang memiliki competitive advantage, memiliki daya saing yang andal dan tangguh dalam zaman global yang penuh tantangan ini. Sebagai perguruan tinggi yang dirintis oleh masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama, Unisnu bersilaturahim dan mengundang kepada masyarakat luas untuk turut mengambil peran membesarkan kampus agar dapat memberikan yang terbaik dalam mencerdaskan kehidupan umat. Dalam konteks perumusan konsep-konsep dari tingkat regional, nasional, dan global dalam pengembangannya, Unisnu Jepara dapat melihat dan menempatkan paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia ini. Salah satu fakultas di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat 3 program studi di fakultas tersebut, yaitu yang pertama manajemen ekonomi Islam dan akuntansi. Dari ketiga program studi tersebut, program studi manajemen menjadi yang paling diidolakan dan dianggap memenuhi target, sedangkan 2 prodi lainnya belum memenuhi target. Dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan ini, maka saya akan membahas studi kasus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara terkait dengan mengapa prodi Ekonomi Islam dan akuntansi tidak bisa mencapai target jumlah mahasiswa yang telah ditentukan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023, program studi manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh fakultas. Sedangkan untuk prodi atau program studi ekonomi Islam dan akuntansi tidak bisa memenuhi target tersebut. Kemudian, permasalahannya adalah mengapa program studi ekonomi Islam dan akuntansi tidak dapat mencapai target? Inti dari teori presentasi kali ini yaitu memecahkan atau menganalisis masalah tadi. Mengapa program studi ekonomi Islam dan akuntansi tidak dapat mencapai target pada tahun ajaran 2022 dan 2023? Menentukan program studi yang akan ditempuh merupakan hal yang paling menjadi penentu mahasiswa dalam kenyamanan mencari ilmu. Faktor utama yang paling mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan program studinya adalah minat mahasiswa itu sendiri. Minat memang sangat penting untuk menjalani sebuah proses pendidikan selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Dalam hal ini, mungkin calon mahasiswa baru Unisnu Jepara lebih memiliki minat ke program studi manajemen daripada ekonomi Islam dan akuntansi. Beberapa alasan yang memungkinkan calon mahasiswa tertarik pada program studi manajemen. Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kuliah di jurusan manajemen bisa membentuk karakter yang positif. Di sini mahasiswa akan diajari untuk bertanggung jawab dalam hal mengelola organisasi dan perusahaan. Bertanggung jawab ini mencakup pengelolaan proyek maupun keuangan dan pengaturan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua,
karir lebih cerah. Berbekal ilmu yang diperoleh sejak kuliah, maka lulusan bagi program studi manajemen bisa memasuki lamaran-lamaran di berbagai lowongan. Misalnya, pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen organisasi, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Lulusan manajemen juga bisa bekerja menjaga keamanan investasi, memastikan kelayakan dan standar kesejahteraan pegawai dan pengelola keuangan. Luasnya lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki membuat karir para lulusan manajemen ini sangat minat kepada program studi manajemen yang ada di Unisnu Jepara. Alasan yang ketiga adalah mampu berorganisasi dengan baik. Dalam program manajemen, alasan masuk jurusan manajemen lainnya adalah bisa meningkatkan skill berorganisasi dengan baik. Di jurusan ini, mahasiswa bisa membentuk skill tersebut. Pasalnya, di bidang manajemen, mahasiswa dituntut untuk mahir berorganisasi sebagai bentuk latihan kelak saat sudah bekerja. Yang keempat adalah cocok bagi yang bercita-cita ingin berwirausaha atau memiliki usaha atau memiliki perusahaan. Apabila mempunyai passion di bidang wirausaha, maka mengambil jurusan ini adalah langkah yang awal yang tepat. Selama kuliah, mahasiswa akan belajar banyak hal untuk memperdalam kemampuan berwirausaha dan manajerial. Setelah lulus nanti bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk menjadi pengusaha yang berintelektual dan berintegritas tinggi. Selain itu, lulusan juga harus memiliki modal berkomunikasi dengan baik dan bisa menganalisis suatu permasalahan yang ada di dalam perusahaan nanti. Yang kelima adalah mempunyai esensi yang tinggi. Ilmu tentang manajemen memiliki peran penting di banyak aspek kehidupan. Hal itulah yang menjadi alasan masuk jurusan manajemen. Pengetahuan dan skill yang dimiliki bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk merealisasikan sebuah tujuan. Nomor 6 atau alasan yang selanjutnya adalah menjadi pribadi yang disiplin dan teratur. Di jurusan manajemen, mahasiswa juga mempelajari terkait pengembangan diri. Salah satunya membentuk pribadi yang teratur dan melatih kedisiplinan. Lulusan manajemen biasanya lebih supel dan rapih dalam segala hal. Kepribadian yang baik akan mempengaruhi kinerja seseorang. Misalnya, berdampak positif dalam hal mengelola bisnis menjadi semakin lebih baik dan semakin berkembang pesat. Alasan nomor 7 adalah terbentuknya pribadi yang cerdas dan kreatif. Setiap jurusan kuliah menuntut mahasiswanya bisa menjadi orang yang kreatif dan cerdas dalam bekerja. Hal ini penting untuk diperhatikan terutama nanti ketika sudah bekerja. Misalnya, saat harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang manajerial. Alasan yang ke-8 atau alasan yang selanjutnya adalah memiliki jiwa leadership tidak begitu saja muncul melainkan perlu dilatih dan diasah. Seseorang yang harus berproses terlebih dahulu jika ingin menjadi pemimpin yang profesional atau handal. Salah satu caranya bisa dimulai sejak kuliah. Mahasiswa akan diberi bekal bagaimana mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Dengan demikian, saat terjun kerja nanti tidak kebingungan untuk mengelola pegawainya. Selain itu, jika memiliki usaha sendiri bisa memimpin perusahaan dengan baik hingga bisa menjamin kesejahteraan pegawainya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, dapat diketahui kemungkinan calon mahasiswa Unisnu lebih memilih program studi manajemen dibandingkan yang lainnya adalah mungkin calon mahasiswa Unisnu identik dengan pemikiran bisnis sehingga lebih memilih program studi manajemen. Yang selanjutnya adalah penyelesaian dari masalah-masalah tadi, dari analisis tadi. Penyelesaian yang ada adalah menurut saya mungkin dari FEB atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis seharusnya bisa memberikan gambaran umum kepada orang atau peserta atau calon mahasiswa baru yang akan mendaftar bahwa program studi akuntansi dan ekonomi Islam juga memiliki peluang kerja yang sama dengan program studi manajemen, sehingga
program studi akuntansi dan ekonomi Islam akan bisa mencapai target yang sama dengan program studi manajemen. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen atau di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.